3 pasukan khusus TNI dikirim ke Papua, begini respon dari KNPB. Hai, halo. Kembali lagi bersama Caca di sini. Jangan lupa padamkan tombol merah di bawah agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kertas Tulis. Operasi Nemangkawi di Papua akan berakhir pada 25 Januari 2022 mendatang dan akan berganti nama menjadi Operasi Damai Kartens. Dalam Operasi Damai Kartens nanti, aparat gabungan akan lebih fokus melakukan pendekatan dengan masyarakat untuk menyelesaikan konflik di Papua. Namun demikian, tindakan hukum tetap akan ditegakkan oleh aparat gabungan TNI Polri terhadap kelompok-kelompok yang melakukan pelanggaran hukum. Meski akan lebih fokus untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat, TNI masih menempatkan personilnya di titik-titik rawan yang ada di Papua. Bahkan pada Januari ini, TNI mengirimkan 3 pasukan khusus ke Papua. Ketiganya yakni pasukan Baret Jingga dari Yongko 462 Paskas TNI AU yang dikirim dalam rangka operasi pengamanan perbatasan RI-PNG. Kemudian pasukan Batalion Infanteri Yonif Raider Khusus 136 Tuas Sakti. Mereka dikirim sebagai Satgas Pengamanan Daerah Rawan Pamrahwan di Papua. Lalu 450 pasukan Satgas Yonif R301 PKS Brigif 15K yang persiapannya dipantau langsung Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Pengiriman 3 pasukan khusus ke Papua ini ternyata membuat nyali kelompok kriminal bersenjata KKB yang ada di Papua ciut juga. Bahkan juru bicara KNPB Ones Suhuniap menyebut langkah TNI kembali mengirimkan pasukan ke Papua merupakan langkah Indonesia melanjutkan operasi militer di Papua. Tanggal 7 Januari 2022, 1 batalion pasukan khusus Paskas dikirim ke Papua dan Papua Barat. Tanggal 9 Januari, 1 batalion infanteri Yonif Raider Khusus 136 Tuas Sakti di Batam dikirim ke daerah rawan hadapi TPNPB. Sementara 450 pasukan Yonif Prabu Kian Santang dikirim akhir bulan Januari ini, kata juru bicara KNPB Ones Suhuniap. KNPB pun menyerukan perlawanan dan tetap angkat senjata menghadapi TNI Polri. Padahal di sisi lain, TNI Polri melalui Operasi Damai Kartens akan merubah pendekatan penyelesaian konflik di Papua dengan pembinaan masyarakat. Oleh sebab itu, kami menyampaikan kepada rakyat luas agar berdiri bersama dalam barisan perlawanan, kata Onis. 60 tahun Papua termiskin di Indonesia, manusianya sedikit lagi habis, tambahnya. KNPB pun meminta pemerintah Indonesia segera menarik pasukan militer dari Papua. Selain itu, KNPB juga mendesak diadakannya referendum untuk memisahkan Papua Barat dari NKRI. Pemerintah Indonesia segera hentikan kejahatan kemanusiaan, desak Ones. Segera buka referendum untuk membuktikan keinginan orang Papua. Orang Papua akan terus menuntut hak politiknya sampai dekolonisasi bagi bangsa terjajah Papua dapat diwujudkan, tambahnya. Tak halangi pasukan Yonif Mekanis 521 DY untuk berbagi. Kebrutalan kelompok kriminal bersenjata KKB di Kabupaten Intan Jaya tak membuat pasukan TNI dari Yonif Mekanis 521 DY gentar. Pasukan Yonif Mekanis 521 DY yang bertugas tetap melaksanakan kegiatan untuk membantu masyarakat Intan Jaya. Sehingga meskipun teror KKB masih menghantui masyarakat Intan Jaya, bisa merasakan kebahagiaan kecil yang dibagikan oleh Yonif Mekanis 521 DY. Melansir dari Instagram resmi Kodam 17 Cendrawasih, personil Satuan Satgas Kodim Yonif Mekanis 521 DY membagikan baju layak pakai dan Yankesling kepada warga Kampung Sugapa. Kegiatan tersebut dipimpin langsung dan Pos Kapten Infanteri M. Harbin BS di Kampung Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kegiatan pembagian baju layak pakai dan pelayanan kesehatan keliling tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI, dalam hal ini Pos Intan Jaya, Satgas Yonif Mekanis 521 DY, kepada warga Kampung Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Letkol Infanteri
Infantri Bayu Anjasmoro SE selaku Dan Satgas Yonif Mekanis 521 DY. Melalui Dan Pos Intan Jaya, Kapten Infantri M. Harbin BS mengatakan selain melaksanakan tugas pengamanan daerah rawan di Papua, Satgas Yonif Mekanis 521 DY juga melaksanakan kegiatan sosial seperti dengan membagikan baju layak pakai dan pelayanan kesehatan keliling kepada warga masyarakat Kampung Sugapa. Pemberian baju layak pakai ini diberikan di sela-sela kegiatan personil Pos Intan Jaya Satgas Yonif Mekanis 521 DY melaksanakan patroli simpatik. Selain itu juga kami memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kampung Sugapa, ucap Dan Pos Intan Jaya Kapten Infantri N. Harbin BS. Pembagian baju layak pakai dan pelayanan kesehatan diberikan secara gratis yang bertujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat Kampung Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Diharapkan dengan apa yang diberikan ini berupa pakaian layak pakai yang dapat digunakan sehari-hari. Sementara itu, Ibu Dora, salah satu warga Kampung Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, yang mendapatkan bantuan baju layak pakai merasa sangat senang. Saya senang sekali dengan hadirnya Bapak TNI dan Pos Intan Jaya, Satgas Yonif Mekanis 521 DY di kampung kami. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat membantu masyarakat. Selain memberikan baju layak pakai, mereka juga memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kampung secara gratis, tutur Ibu Dora. Ancaman KKB Papua tak mempan lagi. Sebelumnya ancaman KKB Papua sudah tak mempan lagi. Kini warga Kabupaten Intan Jaya sudah bersedia menjalin komunikasi dengan TNI. Diketahui warga Intan Jaya sebelumnya sangat takut menjalin komunikasi dengan TNI lantaran diancam oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Namun ketakutan tersebut perlahan sirna berkat ketekunan para prajurit TNI melakukan pendekatan. Ancaman KKB Papua kepada warga kini sudah tak digubris lagi. Warga Intan Jaya justru semakin erat menjalin komunikasi dengan TNI. Hal ini terbukti secara simbolis dalam acara peresmian salib persaudaraan baru-baru ini. Melansir dari rilis penerangan Kostrad, peresmian salib persaudaraan ini adalah suatu pertanda perubahan yang signifikan secara kasat mata terhadap kondisi keamanan di wilayah Intan Jaya. Semula masyarakat yang takut berhubungan dengan TNI dikarenakan adanya ancaman dari KKB Papua. Namun dengan adanya pendekatan yang dilaksanakan oleh Satgas Kodim Yonif Para Raider 328, Dirgahayu masih merasa yakin dan berani untuk menjalin komunikasi yang baik. Hal tersebut disampaikan Dan Satgas Kodim Yonif Para Raider 328 Dirgahayu, Kostrad Letkol Infantri Vicky Herus Harsanto dalam rilis tertulisnya di Intan Jaya, Papua. Rangkaian acara peresmian berlangsung dengan tetap mengutamakan faktor keamanan dan kenyamanan masyarakat, diselingi dengan pemberian Alkitab sebagai penyerahan simbolis salib persaudaraan kepada Bapak Yakubus Sondegau selaku Gembala Gereja Santo Petrus Agapa, dan juga pemberian baju cinta NKRI, paket Natal, alat tulis, permen lollipop, dan nasi bungkus kepada masyarakat yang hadir pada acara peresmian ini. Dalam sambutannya, Letkol Infantri Vicky Heru Harsanto selaku Dan Satgas Kodim Yonif Para Raider 328 Dirgahayu, Kostrad menyampaikan bahwa salib persaudaraan ini dibangun atas dasar kebersamaan antara Satgas Kodim Yonif PR 328 Dirgahayu Kostrad dengan masyarakat Kampung Wandoga, di mana kita semua saling membutuhkan untuk membangun sebuah kehidupan yang kuat. Kami sangat berterima kasih kepada Satgas Kodim Yonif Para Raider 328 Dirgahayu Kostrad atas bantuan pembuatan salib persaudaraan ini. Semoga dapat mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan serta kedamaian di wilayah Intan Jaya, ucap Agus Sondegau selaku pengurus gereja Santo Petrus Agapa.